Oke, langsung saja kita coba. Di sini langsung saja kita tekan pada tombol shutternya. Perhatikan ya teman-teman sebelum di shoot dan setelah kita shoot. Dan kita lihat untuk hasilnya. Jadi hasilnya benar-benar bakalan jadi cerah dan jernih seperti ini. Dan bila kita zoom untuk detail gambar di sini cukup baik ya teman-teman. Untuk langit-langitnya di sini awannya akan menjadi keputihan, sedangkan langitnya akan menjadi biru. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama kami di channel Andro Gcam. Oke teman-teman, langsung saja kita menuju ke tutorialnya. Di video ini saya sudah menginstal aplikasi Gcam LMC 8.4 versi R18. Nanti ikon aplikasinya seperti ini. Dan untuk link downloadnya ada di deskripsi video ini. Dan bila kalian klik linknya, tampilannya seperti ini. Di sini saya menggunakan versi yang saya tandai ini teman-teman. Untuk kalian pengguna Samsung, kalian bisa menggunakan versi Scan 3D. Dan untuk kalian pengguna Oppo dan Realme, kalian bisa menggunakan versi AWM. Oke, di sini juga sudah ada aplikasi kamera HW. Fungsi aplikasi kamera HW yang ini untuk mengetahui ID pada perangkat kita dan kita bisa menggunakan lensa ultrawide pada Gcam-nya. Dan untuk kalian yang baru pertama kali menginstal Gcam, ada baiknya menginstal dulu aplikasi Kamera 2 Pro yang ini ya teman-teman. Ini fungsinya untuk mengetahui perangkat kita sudah support Gcam atau belum. Nah, misalnya seperti ini, kita buka aplikasinya. Di sini kalian bisa lihat untuk perangkat yang saya gunakan yang centang level 3. Artinya kita harus menggunakan config berformat EUP. Bila yang centang level full, kita harus menggunakan config berformat JPEG. Dan bila yang centang limited, eksternal dan yang lainnya, itu artinya untuk perangkat yang kita gunakan tidak support pada Gcam ya teman-teman. Oke, jika sudah di sini langsung saja kita buka aplikasi Gcam-nya. Jika tampilan seperti ini langsung kita klik izinkan sampai dan selesai. Nah, ini sudah di dalam aplikasi Gcam-nya ya teman-teman. Tapi ini belum kita pasangi config. Untuk tutorial cara pemasangan config-nya seperti ini, kita pergi ke more setting terlebih dahulu. Oke, di sini kalian klik saja nanti opsi config setting ya teman-teman. Lalu klik lagi save setting, lalu klik yes. Nah, ini bertujuan untuk menimbulkan folder LMC 8.4 pada file manager. Nah, sekarang kita buka file manager. Untuk file manager di sini saya menggunakan aplikasi ZA Saver ini ya, teman-teman. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store. Nah, misalnya seperti ini, kita buka aplikasi ZA Saver-nya. Di sini kita cari folder LMC 8.4. Nah, ini kan sudah muncul untuk foldernya teman-teman yang saya tandai ini. Jadi kita cukup download file config-nya dan pindahkan ke folder LMC 8.4 ini. Di sini saya sudah memindahkannya ya teman-teman. Yang ini nanti untuk file config-nya. Jadi dia kan di sini berformat zip. Jadi kita harus mengekstraknya. Cara ekstraknya seperti ini. Lalu klik ekstrak di sini. Nah, ini hanya sebagai contoh. Jadi passwordnya saya blur. Untuk kalian yang ingin tahu passwordnya ada di video ini. Muncul di sudut kiri bawah video. Jadi jangan di skip-skip agar passwordnya tidak kelewatan ya teman-teman. Nah, jika sudah kalian ekstrak, dia bakalan muncul 3 versi file config seperti ini. Ada format auto, JPEG, dan EUP ya teman-teman. Jika sudah seperti ini, kita kembalikan lagi ke aplikasi Gcam-nya. Nah, di sini kita tinggal tap 2 kali di sebelah tombol shutternya seperti ini dan kita pilih file config-nya. Di sini saya menggunakan format auto. Oke, kita klik import. Perhatikan ya teman-teman, jika layarnya menjadi crop lebar seperti ini artinya file config sudah berhasil kita pasang. Oke, langsung saja kita coba bagaimana hasilnya teman-teman. Nah, kita pindahkan ke sudut yang di sana. Kita tekan saja pada tombol shutternya. Nah, untuk proses HDR dia cukup cepat dan kita lihat hasilnya. Jadi hasilnya nanti kurang lebih seperti ini. Dia bakalan cerah dan berwarna seperti ini ya teman-teman. Nah, ini untuk asap ya teman-teman. Jadi seperti itu. Sedangkan ketika kita zoom nanti untuk kedetalan gambar benar-benar cukup baik. Oke, sekarang kita akan coba ke sudut yang lainnya ya teman-teman. Nah, kita coba ke sudut yang di sana. Langsung saja kita tekan pada tombol shutternya. Perhatikan lagi teman-teman sebelum di shoot dan setelah kita shoot ya teman-teman. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Jadi hasilnya benar-benar bakalan jadi cerah dan jernih seperti ini ya teman-teman. Di sini untuk langit-langitnya akan menjadi kebiruan, sedangkan awannya masih kelihatan putih ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan lensa ultrawide-nya. Nah, caranya kita pergi ke more setting terlebih dahulu. Ini agar tidak overfocus teman-teman. Lalu kita scroll saja ke paling bawah, klik lagi additional kamera, lalu scroll lagi ke paling bawah, klik list ID manual.
Nah, di sini kita perlu mengganti ID ini secara manual. Biasanya setiap perangkat ID-nya berbeda-beda, teman-teman. Untuk mengetahui ID pada perangkat kita, di sini sudah saya sediakan aplikasi kamera HW yang ini ya, teman-teman. Kalian bisa download aplikasi ini, linknya ada di deskripsi video ini. Nah, kita buka aplikasinya. Di sini kan ada Al Kamera ID 012122 dan 25 ya, teman-teman. Jadi kita ambil 4 angka dari 0, kita salin pada aplikasi Gcam-nya seperti ini. Oke, kita coba ya, teman-teman. 0,1,21,22 dan 0,25. Klik selesai, klik OK, dan kembalikan ke layar awal Gcam-nya. Oke, di sini kita klik saja pada lensa ultrawide ya, teman-teman. Jika previewnya jadi cembung seperti ini yang aktif lensa ultrawide-nya. Nah, kita coba bagaimana untuk hasil dari lensa ultrawide-nya, teman-teman. Nah, kalian bisa perhatikan ya, teman-teman, sebelum di shoot dan setelah kita shoot. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Nah, ini dia untuk hasil dari lensa ultrawide-nya ya, teman-teman. Jadi hasilnya seperti ini nantinya. Oke, sekarang kita akan coba menggunakan mode video. Kita pindahkan dulu untuk lensa utamanya ya, teman-teman. Ini yang aktif lensa utamanya, dan kita geser untuk mode video. Agar mode videonya jadi stabil, ada sedikit settingan ya, teman-teman. Caranya seperti ini. Kita pergi ke more setting terlebih dahulu. Nah, di more setting ini kalian scroll saja ke bawah, klik saja sistem setting, lalu klik lagi nanti untuk stream configuration, lalu klik lagi main kamera, karena ini yang kita setting lensa utama, jadi main kamera ya, teman-teman. Oke, di sini kan ada stream mode. Di sini jika terjadi blank hitam, kalian bisa pindahkan ke SDK 28, tapi jika tidak blank hitam, kalian biarkan saja pada SDK 27 ya, teman-teman. Nah, jika sudah di bawah sini nanti ada opsi video mode. Untuk opsi video mode di sini saya menggunakan ACE versi 2, tapi jika tidak stabil kalian bisa pindahkan ke ACE versi 3. Atau jika tetap tidak stabil kalian bisa pindahkan ke opsi yang lainnya. Ini cukup banyak untuk pilihannya ya, teman-teman. Di sini ada juga untuk Oppo dan Realme juga. Oke, jika sudah kita kembalikan pada layar awalnya. Nah, untuk opsinya di sini saya hanya menggunakan Full HD 30 fps. Oke, kita coba rekam bagaimana hasilnya, teman-teman. Nah, ini sudah mulai ngerekam. Di sini saya coba berjalan kaki. Untuk perangkat saya pegang dengan tangan kosong ya, teman-teman, tanpa perangkat tambahan lainnya. Tapi kalian bisa lihat untuk kestabilan videonya di sini cukup baik. Dan untuk warna yang dihasilkan nanti kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Nah, setelah ini kita akan coba lihat bagaimana hasil dari rekamannya. Oke, saya rasa cukup. Kita lihat hasilnya, teman-teman. Nah, ini dia untuk hasilnya, teman-teman. Kalian bisa lihat untuk kestabilan video dan warna yang dihasilkan cukup baik di sini. Dia cukup natural ya, teman-teman. Oh ya, teman-teman, untuk video stabil seperti ini hanya berfungsi untuk perangkat yang sudah support ACE atau OIS ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.